Ini alatnya tinggal dipasang ke aki, dicolokin ke aki aja 12 volt, udah tanam di mobil atau di kapal nelayan atau misalkan di kendaraan motor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Arkan selaku model Master of Ceremony yang akan melakukan pembawaan acara pada kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menghadiri. Terima kasih kepada Pak Sekdes yang sudah menghadiri acara pada kali ini, pengabdian masyarakat P2M dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Taryudi tentang sistem pengendali IoT. Apa sih IoT itu sendiri? IoT adalah sistem pengendali menggunakan internet. Coba ya, coba lagi. Ini pas nih, 3 asal dicopot. Jadi. Kalau kedua mana? Tarik. Ya, sedikit info ya Bapak-Bapak, IoT itu sendiri adalah sistem yang menggunakan internet of things yang kita bisa kendalikan menggunakan HP ataupun menggunakan internet seperti laptop ataupun yang lain-lainnya. Sambil menunggu Pak Taryudi, ada sedikit info juga Bapak, yaitu adalah IoT ini sudah berkembang di Indonesia, yaitu sudah mulai berkembang ya, seperti smart lock yang Bapak tahu di hotel-hotel ataupun di rumah-rumah kita, dan ada juga seperti pengendali remote dari jarak jauh menggunakan handphone. Nah, itu bisa juga kita sebut IoT. IoT itu sendiri sekarang sedang beredar di Indonesia, yaitu yang terutama sudah bernyebar di negara-negara besar seperti Eropa, Amerika, dan lain-lainnya Pak. Dan Indonesia lagi tahap mengembangkan IoT itu tersebut. Nah, IoT ini juga fungsinya adalah bisa menggunakan sistem dari jarak jauh juga seperti handphone, smart lock, ataupun yang lain-lain. Burung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang produser Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Ini jadinya maraton gitu ya, misalnya cepat sekali gitu. Iya, kejar tayang. Tapi ya paling tidak kita sama-sama belajar gitu ya, walaupun hanya sedikit, tapi ini jadikan apa istilahnya trigger gitu. Ya siapa tahu nanti untuk anaknya gitu kan, atau tetangga, teman, kalau apa ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kita sampaikan tadi, itu bisa kontak Pak Sekdesnya, minta kontak kita, ayo kita sama-sama belajar gitu. Jadi gak usah khawatir, wah ini gak akan bisa masuk nih segala macam, gak apa-apa. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan, karena ini adalah amanah dari apa universitas kita gitu kan. Baik, sebenarnya kalau dari judul gitu ya, itu terlalu keren. Sebenarnya simpel Pak, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa memantau posisi objek dalam hal ini mungkin Bapak punya kapal nelayan, kadang dicuri gitu ya, nggak tahu tuh di mana hilangnya gitu, atau mungkin punya kendaraan motor atau mobil, itu kan bisa hilang kemana gitu. Nah, saya akan menyampaikan paling tidak trik gitu ya, atau bagaimana kita bisa memantau posisi dari si kendaraan atau tadi kapal tersebut. Nah,
awalnya dari mana gitu ya. Sebenarnya saya sebelumnya ingin tahu dulu, ada yang berapa banyak yang tahu tentang GPS? Ya, GPS tahu? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Kadang-kadang itu yang waktu itu apa? Naik mobil. Oke. Ya. Terus yang tahu tentang IoT ada berapa banyak? Nggak ada. Kemudian yang tahu tentang GPS tracker? Nggak ada yang tahu ya. Kemudian pernah nggak share location, share log gitu, berbagai lokasi dengan menggunakan Google Map? Aplikasi Google Map ya. Kemudian kalau menggunakan WhatsApp, oh pakai WhatsApp ya. Kalau Google Map belum berarti. WhatsApp yang udah ya. Kemudian kalau menggunakan aplikasi, cara menggunakannya bisa atau enggak gitu. Kalau WhatsApp udah pasti bisa ya. Tapi kalau pakai alat tadi GPS tracker belum ya, Pak? Belum. Oke. Berarti ini udah tepat sebenarnya kami memberikan pelatihan sedikit gitu ya mengenai berbagai lokasi atau share-log tadi. Nah, yang terakhir tadi yang disampaikan GPS tracker itu saya bawa contoh di sini. Ada alatnya. Nah, ini alatnya tinggal dipasang ke aki, dicolokin ke aki aja 12 volt, udah tanam di mobil atau di kapal nelayan atau misalkan di kendaraan motor gitu. Tinggal pasang aja disembunyiin gitu. Ini pasang gitu kan. Atau bisa juga untuk biar tahu ini istrinya kemana perginya gitu kan. Nah, biasanya kami gitu, kita pasang GPS, tracker, ya udah kita tinggal pantau aja lokasi mobil di mana. Nah, biasanya digunakan di rental mobil. Biasanya mereka kalau mobilnya dicuri gitu kan, itu udah dengan sangat mudah untuk ditemukan. Karena kita bisa lihat langsung di handphone gitu. Nah, ini jadi ngomongin harga. Ini harganya murah, 250.000 udah dapat. Tinggal nanti pasang kartu apa namanya, kartu simpati misalkan ya, install, isi kuota internet, yang penting ada internetnya. Itu kita bisa pantau 24 jam lokasinya dari mana. Iya. Gak ada paket nggak bisa. Jadi harus paling nggak kita beli yang sebulan sekali 30 hari kan, ada yang 4 giga. Saya pernah coba habisnya cuma 2 giga. Jadi kita isi 4 giga setiap bulan, selesai. Jadi pakai auto debit gitu ya, setiap bulan udah diisi. Yang penting ada internetnya, kuota, jadi kita bisa pantau. Jadi nggak khawatir mobilnya ada di mana. Kalau dipinjam kasih aja, ya kan? Tapi kita tahu. Gitu. Perahu bisa Pak? Bisa. Iya. Nah, tadi kan ada lagi apa namanya, penerangan ya. Jadi suplainya dari baterai ini bisa. Jadi udah nggak usah pakai aki, gitu kan? Itu kan beli apa gratis Pak? Kalau beli itu tadi 200.000 udah dapat Pak. Kebetulan cuma satu. Bonus Pak, bonus. Baik. Jadi kalau saya menyampaikan data gitu ya sedikit, bahwa dari 2018 sampai 2020 itu banyak sehingga banyak sekali korban hilang kapalnya gitu kan, yang nggak tahu di mana. Nah, itu dengan alat seperti ini gitu kan kita bisa tahu posisinya di mana, paling tidak posisi terakhir deteksinya di mana kan gitu. Kalau kena hujan nggak tahu. Kena hujan jangan Pak. Kalau di perahu kan kalau ada hujan kan masih kena hujan. Oh iya, tapi ini kan kecil Pak, bisa disimpan di bawah, dibungkus di. Ya, dan itu rahasia Pak. Kalau ketahuan kan malingnya langsung ambil dulu ini kan. Seperti itu. Iya, kawan tadi. Iya. Nah, tadi kan apa sih GPS? Sebenarnya GPS, saya yakin Bapak Ibu udah tahu karena sering menggunakan handphone punya kan ya. Nah, di handphone tuh sekarang udah ada GPS ya. Makanya tadi
ketika Sherlock menggunakan WhatsApp kan udah biasa kan. Misalnya kalau janjian kita WhatsApp share live location 8 jam. Jadi ketahuan tuh sampai mana, di mana kita nunggu kan gitu ya. Biasa, Pak. Udah biasa ya Pak ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya sistemnya bagaimana gitu kan? Nah, di atas itu ada 24 satelit seperti malaikat yang mengawasi kita gitu ya. Nah, jadi dari satelit inilah yang di atas sehingga bisa menghitung posisi kita ada di mana gitu. Jadi kita sebenarnya diawasi oleh satelit seperti itu ya. Nah, tapi tadi yang kita harus punya ini juga saluran komunikasi tadi Telkomsel misalnya atau apa ya untuk mengirimkan sinyalnya sehingga bisa dipantau menggunakan laptop atau di handphone seperti itu. Dan tadi IoT-nya di mana? Nah ini karena ada servernya, datanya itu dikirim di server apa di Singapura gitu kan, seperti itu. Sebenarnya kita tuh nggak aman hidup di dunia ini dengan menggunakan handphone itu, gitu ya. Nah, tadi teknologinya yang saya sampaikan ada kalau ada Google Map, mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu kan. Nah, tapi kalau Google Map itu bisa selamanya tanpa harus Bapak Ibu setting lagi, selama handphonenya nggak dimatikan. Kalau WhatsApp kan Sherlock, ya kan, udah. Nah, kalau ini nanti kita pakai emailnya, punya email di Google Map, terus lokasi. Selama sampai nggak dimatikan, ya akan terpantau terus seperti itu. Kemudian GPS tracker yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling mudah gitu seperti itu. Nah, ini tadi perangkatnya yang saya sampaikan, ada GPS trackernya, kemudian perlu SIM card gitu ya, dengan adanya kuota internet. Berikutnya harus ada baterainya. Kalau nggak ada baterai ya nggak bisa aktif si sistemnya, gitu. Kemudian itu komponennya di dalamnya seperti itu, gitu ya. Nah, selain perangkat ini tadi, selain perangkat kerasnya, itu juga ada aplikasinya di handphone. Salah satunya contoh ada namanya DA GPS. Itu install, kita registrasi, masukin emailnya di sini, kodenya, password, udah nanti akan terdeteksi lokasinya seperti ini, seperti itu. Jadi alatnya ini dibawa sama kapal gitu kan, itu akan terdeteksi gitu, seperti itu. Nah, berikutnya ada menggunakan Google Map. Google Map itu aplikasi yang ada di handphone. Google Map biasanya kalau mau ke Jakarta, misalnya nggak tahu lokasinya kan, kita setting dulu mau ke Menara Sahid, klik, kita ikutin kan Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada fasilitas untuk sharing. Nah, contohnya ini ada videonya. Caranya Bapak Ibu masuk ke sharing lokasi. Nanti masuk, kemudian pilih. Nah, contoh itu lokasi saya. Kemudian dimasukkan email teman kita, contohnya Abdau nih, saya masukin Abdau Fathurrahman Gmail, karena dia menggunakan Google Map, menggunakan email kan, masuk, kemudian kita enter, nanti akan ngirim notifikasi ke Abdau, kemudian dia akan menyetujui gitu. Kalau dia setuju Sherlock, ya udah, maka dia akan kita bisa lihat di peta, gitu. Nah, seperti itu kita tunggu dari Abdau reply. Kalau dia setuju maka akan muncul nih. Sebelumnya kan nggak ada. Ini buat posisi saya. Setelah Abdau menerima notifikasi itu, kemudian dia setuju untuk share lokasi, maka akan muncul lokasinya. Seperti itu. Nah, contohnya ini dia ada di samping saya waktu itu. Ini Abdau, ini posisi saya. Seperti itu. Kemudian kalau dia pergi, dia akan kelihatan jalannya kemana. Berarti kan nggak perlu perangkat ini kan Pak ya? Kalau kita punya handphone aja. Jadi kalau saya sama istri gitu, Mah Sherlock, atau saya setting di
aplikasi di Google Map-nya. Jadi kita tahu dia lagi kemana. Dan ini bisa beberapa orang, gitu. Selama kita punya emailnya, tahu dia mau, ya udah. Maka kita akan tahu, oh dia lagi jalan kemana, anak saya, istri saya, gitu ya. Nah seperti itu. Itu Abdau lokasinya di sana, sebelah saya. Seperti itu. Jadi kita jalan, ya kita nggak akan kehilangan, gitu. Simpel kan ya? Seperti itu. Jadi kita nggak perlu perangkat ini sebenarnya kalau untuk di darat. Atau punya handphone, simpan aja handphonenya di mobil gitu. Handphone simpan di mobil, setting, selesai gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, yang WhatsApp tadi saya rasa udah tahu semua ya. Untuk share live location, caranya mudah kan, tinggal share lokasi berapa jam, 8 jam, udah. Kalau udah nanti kita ketikkan. Ya sama seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau mau dicoba juga silahkan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Taryudi yang telah menyampaikan tentang edukasi pemantauan posisi objek. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaan nih, beri tepuk tangan dulu dong Pak. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya di sini tadi literasi digital udah, tentang penerangan lampu pelayan juga udah. Sekarang ada pemantauan objek, pas banget nih semuanya. Literasi digital kita mengajarkan tentang supaya nggak tertipu dengan barang palsu. Terus tentang pemantauan lampu penerangan layar, kalau kita gelap nggak ada lampu darurat ini bisa digunain. Terus kalau kapal kita hilang ada edukasi pemantauan posisi objek. Nah, dari 3 materi tersebut apa ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Oke. Ada terus ya. Izin ya Pak ya. Ini kan teknologi pengaman ya. Yang saya pertanyakan, bisa nggak kalau tidak disambungkan dengan aki? Biasanya si maling ini lebih pintar Pak. Ya, sekian, makasih. Baik, terima kasih Pak. Cukuplah kayaknya beliau. Bisa nggak tidak dihubungkan dengan aki gitu ya? Ya bisa aja Pak. Tapi nggak itu kan? Kalau maling itu bisa lebih pintar Pak, ya kan? Tapi kita jangan lebih bodoh juga dari maling kan? Nah maka kita antisipasi. Nah makanya saya bawa baterai cadangan. Ini yang itu baterai lithium gitu ya. Nah kita bisa pakai baterai cadangan selain dari aki gitu Pak. Jadi nyimpannya juga disembunyikan. Makanya saya kalau di mobil saya akan kasih tahu GPS saya dari mana. Misal mau praktek, minta pasang, saya nggak akan kasih tahu posisi GPS saya dari mana kan. Yang pasti itu sulit untuk dijangkau oleh maling. Dan orang atau si maling pasti yang pertama dicari aki kan. Matiin aki, kalau aki matiin, berarti dia nggak jalan mobilnya kan. Nah seperti itu. Nah, kemudian pemasangannya ini juga jangan dari kunci mantap, dia harus standby. Jalan nggak jalan mobil terus dapat supply. Gitu. Jadi pertanyaan, bisa nggak dapat dari aki? Bisa, tapi alternatif dari yang lain. Tetap namanya elektronik harus ada supply Pak. Gitu ya Pak. Berarti yang pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya Pak. Sekarang sudah bisa semua kan? GPS tahu ya, GPS tahu, kemudian saya koordinasi tadi pakai Google Map bisa, gitu ya. Kalau misalkan mau coba, ada di handphone mungkin ya Google Map. Aplikasi Google Map. Nanti pilih yang sharing lokasi, gitu. Cuman
anaknya bisa kan, biasanya pakai email ya untuk login handphone. Nah itu kita harus tahu emailnya masukin, nanti di handphonenya baru disetujui gitu. Nah kalau biar nggak tahu, ya jangan kasih tahu anaknya. Sini pinjam HP-nya dulu sama papa, bukan kan? Nah kita setting jadi dia nggak tahu kalau dia dipantau. Nah biasanya ada di sini di menu ya. Karena ini jaringannya kurang bagus, jadi ya apa namanya nggak bisa memperlihatkan apa demonya ya. Tapi tadi kembali ini tuh hanya sebagai apa istilahnya trigger. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti tertarik atau misalnya nanti jangan sungkan, silakan hubungi kami. Gitu. Kami bisa apa komunikasi berbagi isi kepada mahasiswa teman-teman yang bisa bantu. Mungkin itu saja ya Pak. Kita akhiri saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Taryudi yang telah menyampaikan tentang materinya edukasi pemantauan posisi objek berbasis IoT. Nah, sebelumnya untuk yang terakhir kali ini ada yang bertanya lagi nggak sebelum kita tutup? Ayo Pak, nanya mumpung ada di sini Pak, sebelum kita pergi lagi, kita pulang dan Bapak nggak dapat ilmu sedikit atau Kekuatannya berapa jam kira-kira Pak? Kekuatannya berapa jam? Ini saya pernah coba Pak, udah 3 tahun. Tapi yang penting setrumnya kalau dari api, ya karena api itu kan dari ada pengisian dari mesin ya. Jadi selama apinya nggak sholat, terus Pak buat. Gimana di genset ya? Genset ya, genset ya. Selama gensetnya hidup ya. Kalau saya kan nelayan Pak, nelayan tahu. Oh, Karena ya tadi kalau misalnya itu pakai aki nggak di pada api. Selama Bapak lagi berlayar, kemudian berapa jam gitu kan? Kalau sehari, 2 hari itu cukup Pak. Menggunakan aki nggak bisa habis karena ini hanya ordernya berapa miliampere gitu, kecil sih. Kecil sekali, dalam nggak nyampe 1 watt. Dia di motor pakai mobil. Aki motor bisa, aki mobil bisa. Aki mobil. Ya, saya pakai di motor juga aman karena kalau aki terus isi ya sampai 20 jam. Terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bertanya terkait materi-materi kita. Materi kita yang sudah disampaikan, sebelumnya saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, karena sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu, saya selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, Bapak jangan pulang dulu. Kita ada sesi foto dokumentasi ataupun foto bersama. Foto bareng, foto bareng. Ayo, Bapak di balik. Oh iya, boleh. Bangsar, Bekasi, selanjutnya ada foto bareng. Terima kasih sobat telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya ya dengan like, komen,